Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa perguliran waktu dari hari ke hari. Hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang ketujuh di dalam bulan Islam, tahun 1440 Hijriah, dan bertepatan dengan tanggal 27 Januari tahun 2023 Masehi. Jadi berarti kurang lebih 55 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang kita dambakan setiap umat Islam. Dan inilah yang harus selalu kita pahami tentang karakter waktu. Waktu begitu cepat berlalu, waktu yang berlalu tentu tidak akan kembali lagi. Karena penggalan waktu itu ada 3. Yang pertama yaitu waktu yang lalu yang tidak akan kembali lagi. Dan yang kedua waktu yang akan datang yang belum kita lalui. Dan yang ketiga yaitu waktu sekarang yang sedang kita lakukan, dan inilah merupakan aset yang sangat berharga. Maka oleh karena itu manusia berpotensi bisa menjadi orang yang merugi, dan manusia bisa berpotensi menjadi orang yang beruntung ketika kita mampu memperdayakan nikmat waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan termasuk orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, dia tidak mampu nikmat waktu itu untuk diperdayakan dengan sebaik-baiknya. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Di penghujung tahun 2022 ada sebuah pelajaran yang menarik.
sebuah tontonan yang menarik ketika mata kita tertuju kepada sebuah negeri yang kecil. Penduduknya juga tidak sebesar penduduk Indonesia. Juga negerinya juga tidak sebesar Indonesia. Yaitu yang disebut Qatar. Ketika menyaksikan perhelatan sepak bola, ada sesuatu yang menakjubkan yang tidak pernah terjadi. Di mana ketika perbukaan pertandingan sepak bola di sebuah stadion yang begitu megah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihadiri oleh berbagai-bagai negara, yang dihadiri oleh berbagai-bagai suku, diperdengarkan ayat Al-Quran. Di antaranya adalah ayat atau surat yang terpatri dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Diperdengarkan, bukan saja didengarkan oleh orang-orang muslim, orang-orang kafir pun mendengarkan ayat ini. Karena sementara itu Qatar pernah dijuluki adalah negeri yang teroris. Jadi Qatar mengadakan pertandingan sepak bola. Sepak bola menang dan kalah bukan satu tujuan. Tapi itu sarana. Tapi bagaimana Islam tersampaikan kepada mereka yang menuduh Qatar adalah negeri teroris. Dibacakan ayat ini, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dan kamu jadikan kamu bersuku-suku. Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Tapi ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti menghilangkan prasangka buruk yang menjadi ukuran silahkan kata Allah berkembang bangsa demi bangsa. Kata Allah silahkan suku bersuku, silahkan berkembang. Islam tidak melarang kehadiran bangsa di bumi ini. Islam tidak melarang suku, kehadiran suku di negeri, di bumi ini. Tetapi yang menjadi ukuran bukan bangsanya. Yang menjadi ukuran seseorang itu bukan sukunya. Tetapi yang menjadi ukuran adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan inilah salah satu misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hidup di tengah-tengah suku yang seringkali hampir saja pentumpahan darah. Maka di saat itulah pernah Hajar Aswad tergeser dari banjir. Maka di saat itu suku demi suku mengklaim dirinya yang berhak, yang menempatkan Hajar Aswad ke tempat semulanya. Maka di saat itulah banyak yang mengklaim, suku akulah yang berhak menempatkan itu. Suku akulah yang berhak menempatkan itu. Hampir saja pertumpahan darah. Maka itulah para suku itu bermusyawarah. Siapa di antara yang pertama datang ke tempat itu, yaitu Hajar Aswad, itu Ka'bah. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belum diangkat menjadi nabi. Maka Rasulullah mengumpulkan suku demi suku. Kemudian Rasulullah menggelar sorbannya. Kemudian suku demi suku agar memegang sudut-sudut sorban itu. Kemudian Rasulullah meletakkan hajar itu, batu hajar itu yang tergeser itu. Kemudian diangkat rame-rame ke tempat semula. Di saat itu dia merasa puas suku demi suku. Inilah wahdatul ummat.
Misi Rasulullah yang paling besar adalah mempersatukan umat, menjadikan kuntum khairi umat, kita adalah sebagai umat yang terbaik. Maka semua suku itu merasa puas keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah di saat itu belum diangkat menjadi nabi, dijuluki adalah sebagai Al-Amin. Al-Amin, Al-Amin, engkau adalah orang yang dapat dipercaya. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika ayat itu dibacakan di sebuah stadion yang megah, ketika azan-azan dikumandangkan di masjid-masjid yang megah, mereka banyak yang berdatangan ke masjid. Dia bertanya tentang Islam yang sebenarnya, sementara dia seringkali mendengar Islam dari informasi yang salah. Tapi ketika kakinya menginjak Qatar, ternyata Islam bukan apa yang dia dengar. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak sedikit ketika baru saja pembukaan, ada yang menggetarkan kalbunya sehingga dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sami'na wa ata'na. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak sedikit ketika tontonan itu, ketika perhelatan sepak bola, orang-orang yang masuk Islam. Qatar adalah negeri yang kecil tapi makmur, rakyatnya. Wilayahnya barangkali sebesar provinsi yang ada di Indonesia, satu provinsi saja. Sumbernya tidak sebesar Indonesia. Tapi rakyatnya tidak ada yang nganggur. Yang nganggur pun dapat gaji. Jaminan hidupnya, pendidikannya dari mulai TK sampai perguruan dijamin. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walau anna akhlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhazna bima kanu yakdzibun. Seandainya suatu bangsa, suatu negeri mana saja, yang pertama beriman dan yang kedua bertakwa, la fatahna, kata Allah, pasti kami akan turunkan keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa akhazna, tetapi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman dan bertakwa, yang datang tentu adalah azab. Justru sebaliknya, di penghujung tahun 2022 di Indonesia, deretan-deretan musibah muncul. Inilah sebuah pertanyaan. Bisa jadi zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan nampak kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan ulah perbuatan manusia. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Girah orang Qatar itu dan negeri yang tidak punya hutang, bahkan menghutangkan. Bahkan dia menyumbangkan berapa sumbangan yang disampaikan ke Palestina. Tapi kira ibadahnya, di antaranya ibadah sholat, tidak ada perbedaan katanya. Sholat Jumat dengan sholat subuh, sholat Jumat dengan sholat maghrib, sholat Jumat dengan sholat isya, sholat Jumat dengan sholat zuhur. Tidak ada perbedaan. Sama saja, begitu ramai, begitu makmur masjid itu. Dan ini pun adalah janji Allah. Kalau Islam ingin bangkit, tidak usah kita menilai jauh-jauh. Ketika umat Islam itu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah akan turun keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah minha arba'ati hurum. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'ati hurum zalika dinul qayyimah. Sesungguhnya
Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di antaranya yang disebut dalam Al-Quran dan Allah sendiri. Ada 4 bulan yang disebut minha arba'atu hurum. Bulan yang sangat dimuliakan. Untuk apa bulan Rajab ini harus dimuliakan? Tentu ada nilai-nilai yang tinggi di bulan ini. Di antaranya bulan Rajab, bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah termasuk minha arba'ah. Bahkan di penghujung ayat itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman pada diri kita. Kenapa ditujukan kepada anfusikum? Seringkali kita menuduh orang lain berbuat zalim. Seringkali kita barangkali bisa menuduh tidak melakukan keadilan. Maka kembali kepada kita mengadakan introspeksi. Diri kita ini, sudahkah kita melakukan keadilan pada diri kita? Anfusakum katanya, jangan melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Kenapa? Karena pada diri kita ini ada beberapa anggota badan. Yang pertama lisan kita ini. Kemudian mata kita ini. Sudahkah kita melakukan keadilan mata kita ini? Sudah digunakankah mata kita untuk melakukan kebaikan? Dan lisan kita, dan tangan kita, dan kaki kita, bukankah pada hari kiamat itu al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kiamat, mulut kita dikunci dan tangan kita angkat bicara dan kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah apa yang kita perbuat. Dan yang terakhir bulan Rajab, tentu ada sebuah peristiwa yang sangat dahsyat yang disebut peristiwa Isra Mi'raj. Oleh yang paling besar yaitu adalah salat. Oleh karena itulah kata Allah, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Dan orang-orang yang senantiasa berimpak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perniagaan yang tidak pernah merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ardamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id al-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aizil islam wal muslimin wa ajil syirka wal musyriqin wa dammir a'daka a'daqad-din. Allahumma ansur ikhwanil muslimin wal mujahidin wal mustad'afin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbanil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi Allahu akbar.